masalah harga ini kan bukan persoalan lokal ya Pak ya. Sudah nasional bahkan global karena mungkin ada efek dari perang di Ukraina. Saya menilai hanya mungkin ada dari pemerintah perbaikan untuk pemasaran hasil perikanan ini Pak. Itu poin pertama yang harus dikaji kembali oleh pemerintah. Soalnya harga mulai bukan hanya di sini Pak. Untuk yang kedua, tanggapan dari Pak Haji Sugi. Kenapa menjual kok ya mau kompromi masalah harga pagi nanti dibagi satu-satu gitu. Tanggapannya mungkin lah ya. Karena standarisasi kualitas antara supplier yang satu sama yang lainnya itu beda. Katakan begini, kalau ada satu dua yang matanya merah di Pak Takim sudah masuk, tapi begitu di bawah yang lain tidak masuk. Atau sebaliknya ke supplier A, kalau B dengan mata-mata yang dua aja dikembalikan nggak menerima. Tapi di supplier yang lain bisa menerima. Nah itu sendiri dari catatan penjual. Kalau lebih mudah masuk ke supplier B, jadi diutamakan supplier B. Yang kedua mungkin karena keuangan. Yang ketiga mungkin juga karena mungkin ada bagian dari pegawai yang cerewet. Kelihatan mana sedikit dibalik. Itu mungkin yang dipertimbangkan penjual. Yang terpenting keuangan. Yang ketiga, kita penjual dan pembeli murni tidak ada kong kali masalahnya. Jadi yang saya terima dengan itu, menjual kompromi antara penjual dan pembeli. Penjual tetap faktor menjual ikannya untuk harga yang tertinggi. Kita sudah berusaha maksimal, tapi terkadang kita masih tahan sekitar misalnya ditawar 7.000 ya nggak boleh ya. Namanya penjual itu yang terbaik dan paling mahal. Ditahan aja. Akhirnya orang yang nawar pertama tadi 7.000 sudah dapat barang yang lain akhirnya nggak mau. Itu juga nggak 1 hari 2 hari. Tapi kita penjual memang tetap berusaha membanyakan ikannya yang tinggi. Terkadang dari teman saya itu kalau ada yang tak panggil, tak suruh minta, silakan menemani penjualan di tengah-tengah. Suruh melihat bagaimana mekanismenya. Jadi tidak ada kong kali kong antara pembeli dan penjual. Kita tetap menawarkan super satu produk dalam mana yang termahal. Itu yang dikasihkan. Cuma memang masalah harga siang beda itu kebanyakan memang kualitas sudah turun. Dan supaya sendiri tidak mau lah. Harga pagi ikan masih fresh dikasihkan harga yang siang disamakan sama harga pagi tetap tidak mau. Saya mungkin tidak yang bisa menambahkan. dia melayani karek. Maksudnya orang nelayan ini nggak menuduh si A si B si C. Ya. Kita kadang-kadang dengar keluar nelayan sudah penuh masih Terus yang kedua, harga yang pertama terus selisih terlalu jauh. Maksudnya nelayan itu minta tolong kepada kita supplier agar harga turun nggak apa-apa, tapi jangan terlalu itu. Minta tolong. Kita sebagai supplier disuruh orang lain berusaha. Tujuan nelayan itu Pak sebenarnya. Bukan untuk supplier gini-gini enggak Pak. Maksudnya nelayan itu agar tidak terlalu turun taruhlah. Tadi pagi 7.000, akhir-akhir 4.000. Taruhlah kalau 6.000, 6.500. Insya Allah dan pihak nelayan sendiri menyadari. Jadi sampai 200. Itu terus. Mungkin harga masih turun sampai 500 itu. Yang pasti kalau pabrik yang saya kirim itu pasti harga nggak 1 hari gitu Pak. Kalau di saya, tapi turunnya nggak terlalu banyak. Yang sekali lagi yang dimaksud saudara-saudara dari Bapak nelayan tidak menuduh satu sama lain Pak. Memohon kepada kita semua supplier
tolong bantu kita agak turun, ya usahakan. Tidak kita sebenarnya memegang enggak, turun usahakan seandainya diterima kita minta kepada Pak tolong angkat segini agar apa? Agar harga ini tidak terlalu murah. Itu yang dimaksud dari teman-teman saudara-saudara nelayan itu. Berarti kita itu membantu nelayan saja sudah. Jadi paling tidak untuk sementara, untuk harga sudah stabil lagi, balik mengenai bukan kasih. Begini Pak, ya amin. Ini kan sesuai kualitas tadi. Maksudnya kualitas gimana? Kalau menjual, kalau mau barang itu dijual ke supplier siapa kan tahu. Bahkan katanya tadi mata ikan pun kelihatan. Dan dulu nggak bisa kalau ada harga tertinggi, ada penawaran rendah menaikkan pagi menaikkan di sini, gitu loh. Lancar Pak, harganya sama. Sama-sama kerja, nggak turun. Terus yang kedua tadi dari awal saya perhatikan rembukan ini, pembicaraan ini rasanya sudah keluar dari tema awal. Saya mendengarkan dari Pak Wakil tadi ini adalah curhatan dari awal. Tapi kebelakangannya rasanya kok interaktif, dialog interaktifnya curhatan antara ini saya dukung dan penjual. Jadi saya nggak tertarik dengan pembicaraan masalah harga, idealisme nanti malah dibantu, disubsidi. Nah, no mas, kabeh sepakat dengan harta. Jujur ini, sabarnya kiri. Ekonominya, bahkan ekonominya, itu pilih rakyat. Ini jenengan dapat bapak-bapak yang lain ya. Jika jenengan dapat lima api-api, aku nganggur mas. Boyo kok ini aku lebih rakyat. Maaf. Jadi mari kita kembali kepada awal yang Pak Wakil tadi sampaikan bahwa ini curhatan nelayan. Saya ini mengetahui berhadapan dua nelayan di daerah Lamongan dan Brebes, di mana Lamongan itu berondong barangkali bimbing sampai Demo. Kalau di Ratuban itu ada Malang. Saya juga komunikasi intens dengan orang Malang. Nah sekarang boleh jadi ini enggak karena ada ikan, karena memang hukum pasar itu fluktuatif mas. Jika barang saniti itu saja harga mahal dan sebaliknya. Lebih-lebih ini memang kita sadari bersama, mufakat bersama bahwa ini sampai tingkat pasar global. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak nelayan yang ada di sini. Barangkali panjenengan salah manajemen nelayan. Karena nelayan bimbing ini sudah terdampak sampai musim saren. Karena apa? Insya Allah jenengan yang tumbas iwa rambangan sampai tinggal iwa api-api. Pendekatan jenengan pribadi-pribadi tidak sebagaimana pendekatan kami. Saya dengan Mas Ami ini dengan nelayan. Sama paling-paling berdekatan dengan juragannya. Saya juragan nelayan langsung. Kenapa ini kita kembali kepada apa yang disampaikan Pak Nur kawan? Wong dengok, wong bimbing daerah kita, akhirnya saya, malah dicacah. Tetapi kenapa apalah belum? Itu pertanyaan juga. Ini juga barangkali manajemen pengelolanya orang nelayan bimbing yang tidak sama dengan mana. Terus sekarang di sini kita bicara, kita mau mewakili siapa? Nelayan siapa? Pak Nur bicara. Karena kita enjoy saja orang nelayan. Yang menjadi karena untuk bikin caranya umat itu betul. Kita ini isu kok. Bagaimana sebenarnya kita satu daerah tertentu karena Malang sendiri sudah berdiri di sana ada TPI. Nah sebetulnya aku juga di Malang di RIP, aku juga banyak resiko. Tapi saya coba ini menawarkan satu gambaran. Karena ternyata Pak nelayan
proteksi nelayan DWI awak DWI cuma 10 perahu ditambah palang 10, 20 tentu kembali kepada fluktuatif butuh pasar. Jadi saya nggak tertarik untuk dikasih 100, 200 idealisme banget. Saya mencermati omongannya Mas Bukit, Pak Cilepek. Satu sisi kita ngomong ngopi tadi. Betul, Pak Dimana ini menentukan. Aku bebas tapi ya jujur saya katakan. Jangan sampai terus koyokan. Tapi di sini enjoy kita ngomong bareng. Bahkan Pak Uta kono itu naluri orang dagang. Apa yang diusulkan Mas Anu tadi itu memang satu agenda jangka panjang ya. Jadi nanti disepakati oleh aparat, oleh Pak Bupati atau oleh lain daripada senang pesta, senang festival apa itu. Bu yo sering-sering ngomong ya pedagang. Jangan dulu Pak, jangan kan dengan palang Pak. Dengan bimbing gitu, perahunya sama, krustonnya, tapi nanti perbekanannya beda. Toko kira ngomong palang juga jarak, jatuh sana itu juga enggak juga risiko. Ternyata palang masih eksis Pak. Ada emergency. Masih eksis, masih belum sampai ditambah. Efisiensi dope. Ada efisiensi dope di bawahnya. Enggak, begini Pak. Yang kelola dari nelayan juragan perjalanan beda. Nah malah begini namanya kok tidak mungkin kalau setinggi dengan bintang mungkin juga ditambah digiring ini sabonan tinggi. Kita agak iya. Iya itu. Itu kan masuk seluruh manajemen kelola itu sampai perbekaan pembagian. Itu jadi bunyinya nelayan curhat, tapi tidak semata-mata diurut. Tapi ini gak bisa rugi. Aku bangkrut. Ayo kita ngomong jual pembeli. Kita masih dulu lah. Apa ya? Saya ketahui ternyata di Bali masih eksis. Sedangkan kita jadi sudah buru-buru kemarin lagi dicancang. Dan seandainya kalau ini gak dicancang orang nggak bukan ini, enjoy saja, nggak ada persoalan. Itu loh. Jadi sebetulnya ini kita sama-sama memikirkan masih gak mau minyak, aku juga bergabung. Menyuarakan hak mereka. Jadi kami perlu memposisikan sebagai nelayan, karena kami juga penjual dan mantan supplier dan sekarang menyupi. Jadi saya saat ini untuk memposisikan sebagai nelayan. Jadi pandanglah suara ini bukan suaranya Apin, tapi suaranya para nelayan. Ya. Satu, Pak Jajak Pak Yuli, mohon maaf Pak Kadis, Bapak RN, sudah saya terima kasih banyak sudah mediasi. Jadi kita perlu konkretkan dan kita perlu wujudkan untuk harga dan ikan apa. Perbatalan nanti kita diskusi lagi. Harga ikan penjual dan supplier nanti kita diskusi lagi. Dan sekarang kita perhatikan jalan nelayan karena dialah yang menjadi fondasi utama di mata rantai sampai perdagangan nasional ya. Jadi nelayan dibeli oleh supplier, ditengahi oleh penjual. Kalau saya yang punya pabrik nggak perlu betul-betul nggak bisa supplier, nelayan masih ke pabrik seperti di Sulawesi, seperti di NTT, mobil dan darat muka itu yang saya jalankan. Nggak perlu supplier, nggak perlu yang baik karena apa mereka sudah punya pekerja dan lain-lain, dia ada manfaatnya di situ. Ini ada contoh ya, nggak bisa dijadikan analogi semua ya. Baik, kita kembali lagi. Yang perlu kita cermati adalah ikan-ikan surimi. Karena kenapa? Produk-produk nelayan adalah yang terbanyak dapatkan surimi. Karena cerita nelayan itu terletak di surimi. Kan baru kali ini nelayan jerit. Yang kemarin-kemarin jerit kan masih dianggap begitu sakit. Tapi kalau nelayan sudah jerit, berarti sudah keterlaluan. Tapi saya terima kasih kepada nelayan masih menampung jalur-jalur musyawarah. Yupi-yupi tidak dikenal pengamat.
ini. Saya mempunyai keinginan dan impian. Itu kan PLA semua itu kan punya orang Cina semua. PLA itu apa? Penanam modal asing. Jadi mudah kita gerakan mereka. Kamu mau investasi di sini, beri ruang untuk putra daerah jadi sampai minimal 3 orang. Untuk apa? Menjaga stabilitas harga satu. Maka siapa? Para nelayan. Itu yang diharapkan. Tapi kalau cuma satu supplier, berpotensi untuk memonopoli harga. Pasti. Jadi nelayan hanya bisa berteriak, tapi dia nggak punya regulasi, nggak punya apa, nggak punya terus siapa? Pak Yuli sampai jajaran kakak perusahaan yang punya dan kita tidak tahu. Sebetulnya sangat mudah Pak, mereka itu PPA yang sudah menginvestasikan darahnya lebih dari 30 M. Itu kalau kita dulu ya kalau nggak nuruti saya sebagai bupati, sebagai legislator, izin kita cabut. Oh, jerit-jerit lah. Itu yang kami lakukan di Sulawesi juga seperti itu. Kami komunikasi dengan semua ya elemen sama semua sama. Dan mereka juga membutuhkan. Perlu diingat Bapak-bapak, nelayan itu pondasi utama kita bisa makan. Dan pondasi ekonomi bisa hidup. Coba nelayan sekarang off 1 bulan dan 1 tahun. Pak Yudi, Pak Rakit nggak bisa hidup di sini. Kita nggak bisa jual ikan. Nggak ada teman bisa yang mata nelayan siapa? Maka mata rantai inilah yang penting dari nelayan berjual sampai ekspor atau pasar domestik. Itu pondasi utamanya nelayan. Dan seperti Pak Agus tua-tua ini dari CMP Pak. Baik, saya nggak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kita semua. Salam damai dan salam kerukunan bersama. Ini dari suara nelayan, bukan mencari musuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan PMA itu tidak ada pembatasan terkait lokal saat ini. Ketentuan PMA tidak disyaratkan untuk menggunakan tenaga lokal. Undang-undang Cipta Kerja di bidang perikanan lokal. Makanya di mana ada bukan stabil enggak semua. Ya, makanya itu Pak. Jadi untuk next masa depan ya, seperti masnya tadi yang itu bagus, tapi perlu diingat, supplier minimal 3 Pak. Kalau satu egonya supplier itu, saya mana supplier, itu masih ingin menguasai di daerah tersebut. Ya gitu ya, mau dimengerti ya, kalau salah mau diperlukan. Terima kasih Pak. Satu lagu. Saya berbicara ada di tengah Pak, karena saya pastilah. Jadi saya enggak, saya ini mewakili semuanya. Ada satu hal dalam hal ini kita memang tidak bisa saling menyalahkan, apalagi nelayan, yang begitu kan. Dalam hal ini yang bisa mengangkat ini menjadi baik pemerintah. Adanya pemerintah. Era zaman Soeharto, jauh. Saya kalau era zaman Soeharto dan zaman Pak sekarang Pak Jokowi, saya suka Soeharto Pak. Karena Pak Soeharto saya masih muda, saya tua. Ya. Zaman Pak Soeharto dulu saya ingat sekali ada standarisasi harga gabah. Jadi gabah sekian, katakan 4.000 gitu ya. Kalau di atas harga itu silakan dijual ke luar. Pemerintah yang membeli. Selain harga itu, kalau harga 4.000 mereka beli. Akhirnya bahwa pemerintah gambaran saya ya ini. Pemerintah gaya pabrik TV. Sehingga membuat standar harga ini tidak hancur. Contoh begini, untuk ikan surimi pemerintah patok standar harga 7.000. Kapal saya bilang tak perlu, kapal saya boleh dolen. Itu standar harga. Jadi untuk bisa mengstandar harga dengan cara pemerintah. Kalau untuk pasar Pak, itu di Jawa ini gak pas yo sasar. Kan gitu kan? Pasar itu nek gak pas yo kesasar. Pas yo enak, nek sasar yo an. Makasih. Siapa ya atau pembeli